Hikmah Ramadan. Kali ini bersama Dr. Kiai Haji Abdul Rosid MPhilI, Ketua STAI Al-Fitrah Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahlul hamdi wathana, al-munfarid biridail kibira, al-mutawahhid bisifatil majdi wal ula. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina syafina qurrati ayina wa maulana Muhammad sayyidul anbiya wa ala alihi wa ashabihi qadatil baratil atqiya. Para pendengar Radio Rasika dimanapun berada, hal lain yang menarik tentang bulan Ramadan adalah bahwa kita itu melakukan ibadah apapun terasa ringan, terasa enteng. Selain puasa Ramadan 1 bulan kita bisa melaksanakannya begitu saja, kita juga bisa melakukan sholat taraweh. Ada yang 23 rakaat, ada yang 11 rakaat. Terasa mudah, terasa ringan. Coba di luar bulan Ramadan, jangankan segitu banyaknya rakaat, sholat tahajud saja berat. Baca Al-Quran juga begitu. Banyak orang yang punya target one day one juz. Bahkan ada yang lebih dari itu, sehingga paling tidak dalam 1 bulan bisa khatam Al-Quran. Coba di bulan Ramadan, belum tentu 11 bulan dari Syawal sampai ketemu bulan Sya'ban, ketemu bulan Ruwah itu khatam 1 Al-Quran. Ini sangat menarik. Rahasianya ternyata adalah hadis Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Inna syaiton yajri fibni Adam majrodam." Setan itu ada di dalam tubuh kita, tubuh manusia, mengikuti aliran darah. Di mana ada darah, di situ ada setan. Bagian mana di dalam tubuh kita yang tidak ada darah? Bahkan di ujung kaki, di ujung jari, kalau kegores sedikit keluar darah, itu artinya dimanapun di tubuh kita ini ada darah. Nah, setan lari-lari dalam tubuh kita berpindah itu mengikuti aliran darah. Kemudian kata beliau kepada para sahabat pada saat itu, "Fadayyiquhu bilju." Ayo, setan itu kalian buat jalannya tidak lancar, sempitkan jalannya agar nggak cepet, agar nggak kenceng, agar nggak banter jalannya setan dalam tubuh kita. Para sahabat bertanya, bagaimana caranya Rasulullah menyempitkan jalan setan sehingga setan nggak cepat perpindahan dari tubuh kita? Kata Rasulullah, satu kata, biljo, sing betah luwe, yang seneng lapar, yang suka lapar. Ini di sini rahasianya, rupanya rahasia besar kenapa bulan Ramadan kita begitu ringan melaksanakan segala sesuatunya, karena kita lapar. Meskipun laparnya mungkin cuma siang sajalah, masuk maghrib kita ini balas dendam, hampir tidak ada bedanya dengan nggak puasa. Maghrib makan, nanti habis taraweh gitu makan lagi, nanti sahur makan lagi, sama saja 3 kali. Tapi paling tidak siang lapar itu akan berpengaruh kepada ke dalam hati kita, sehingga kita semangat melakukan ibadah itu semua. Tapi jangan salah bahwa bukan setan satu-satunya yang menggoda kita. Justru ada musuh kita yang paling hebat, yang paling besar dibandingkan dengan setan, yaitu nafsu. Sampai pernah ketika pulang dari peperangan Uhud apa Badar ya, maaf saya lupa, Rasulullah ketika pulang itu bersabda kepada para sahabat, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita baru saja menyelesaikan perang yang kecil, bersiaplah untuk menghadapi perang yang lebih besar. Para sahabat bertanya-tanya, "Ya Rasulullah, perang besar apa perang tadi itu? Perang apa lagi yang akan kami hadapi yang lebih besar dari perang tadi?" Kata Rasulullah kemudian, "Memerangi hawa nafsu." Itu yang lebih besar betulnya, yang lebih mudah dibandingkan dengan melawan setan. Bahkan di bulan Ramadan ini kan di dalam hadis setan justru diikat dan dibuang sana ke lautan. Jadi kalau kita misalnya di bulan Ramadan itu pertengahan ke sana masjid kosong, jamaah taraweh berkurang, kita semakin males, itu sebetulnya bukan karena faktor setan, tapi karena faktor nafsu itu.
Nah, ada cerita begini. Ketika dulu Allah menciptakan nafsu dan akal. Pertama Allah menciptakan akal, kemudian dites, diuji oleh Allah. Ya nafsu akbil. Ya nafsu majulah. Maju nafsu. Kemudian ditanya, man anta wa man ana. Siapa kamu hai? Maaf, ya akal majulah, maju akal. Ditanya oleh Allah, ya akal man anta wa man ana. Siapa kamu, siapa saya, kata Allah. Kata akal, anta rabbi wa ana abduka ad-dhaif. Engkau ya Allah adalah Tuhanku yang maha besar, sedangkan saya adalah hambamu yang maha lemah. Lulus, kata Allah. Kemudian Allah menciptakan nafsu, dites dengan pertanyaan yang sama. Ya nafsu, man anta wa man ana. Siapa kamu, siapa saya? Apa kata nafsu? Ana, anta. Kamu, saya. Gak ada urusan. Bayangkan, ini yang bertanya Allah lah. Jawabannya seperti itu. Ini nafsu sampai sedemikian. Kemudian kata Allah, wahai malaikat Jibril, siksa di neraka jahanam. Berapanya Allah? Berapa lama ya Allah? 100 tahun. Dimasukkan ke dalam neraka jahanam 100 tahun. Si nafsu ini diangkat lagi oleh Allah. Ditanya lagi pertanyaan yang sama, man anta wa man ana, siapa kamu, siapa saya? Jawabannya masih sama. Padahal sudah disiksa di neraka jahanam. Ana, anta. Kata Allah, ya malaikat Jibril, masukkan sekarang ke neraka neraka lapar. Masukkanlah ke dalam neraka lapar. Ketika dikeluarkan, baru ditanya man anta wa man ana, baru nyerah nafsu. Ana abduka ad-dhaif anta rabbi. Engkau adalah Tuhanku ya Allah, sedangkan aku adalah hambamu yang lemah. Dari peristiwa itulah kemudian hikmahnya Allah memerintahkan puasa kepada umat manusia, lebih-lebih kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ini jadi hati-hati. Jadi bagaimana terus Ustaz solusinya agar puasa ini, di dalam puasa Ramadan ini kita tidak patah semangat, tidak semakin lemah? Jawabnya hanya satu. Buka puasa, jangan balas dendam. Jangan kekenyangan. Rasulullah membagi lambung beliau, membagi isi perut beliau, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk air, dan sepertiga untuk nafas. Kalau kita sampai kekenyangan, apa kata orang Jawa itu ya, itu berarti kita tidak punya bagian dalam perut kita untuk udara. Jangan kekenyangan agar puasa Ramadan, di dalam Ramadan ini kita semangat beribadah sampai selesai bulan Ramadan nanti. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.